saya Kelvin Alfiansyah dengan NIM terakhir 94. Jadi saya akan menjelaskan tentang program solusi persamaan nonlinear menggunakan metode bagi dua. Jadi def ini adalah fungsi yang ingin kita cari akarnya. Selanjutnya di bawah ini adalah fungsi utama dari metode bagi dua. Jadi di sini tuh dia akan memeriksa apakah nilai FA dan FB itu memiliki tanda yang berbeda. Jika tandanya sama, berarti tidak ada akar di interval tersebut. Nah, terus ini tuh untuk menampilkan headliner table iterasinya. Selanjutnya yang ini tuh untuk melakukan iterasi sebanyak maksimum iterasi yang ditentukan. Nah, jadi yang ini tuh adalah titik tengah antara A dan B. Yang bawahnya itu adalah hitung nilai fx di titik tengah. Kalau yang bawahnya lagi itu untuk menampilkan hasil iterasinya. Nah, ini tuh yang if fx ABS ini mengecek apakah fx-nya itu cukup mendekati 0. Jika cukup, artinya kita telah menemukan akarnya. Nah, setelah itu akan dikembalikan akar yang ditemukan setelah beberapa iterasi. Nah, kalau yang ini tuh untuk menentukan sisi mana yang harus diperbarui, apakah A atau B. Jika tanda FA-nya dan FX-nya itu berbeda, akar ada di antara A dan X, jadi B diganti ke X. Nah, jika tanda fx dan fb-nya berbeda, akar ada di antara x dan b, jadi A diganti ke X. Nah, jika tidak ditemukannya akar dalam batas iterasinya, dia akan ngeprint metode tidak konvergen dalam batas iterasi. Nah, terus ini tuh adalah nilai awal dan batasannya. Yang A sama dengan 1 ini adalah batas bawah intervalnya. B sama dengan 2 adalah batas atas intervalnya. Kalau toleransi ini adalah toleransi error yang dapat diterima. Jadi dia akan mentoleransi errornya. Max iterasi ini adalah batas maksimal iterasi untuk mencari akarnya. Nah, terus yang akar bagi dua ini adalah untuk menjalankan fungsi metode bagi duanya. Nah, kalau kita jalankan program ini, outputnya akan seperti ini. Kita bisa lihat langkahnya, nilai X makin mendekati akar sebenarnya. Dan setelah beberapa iterasi, programnya menampilkan akar hampir ditemukan pada X sama dengan ini. Setelah 17 iterasi, artinya kita udah menemukan nilai X yang bikin fungsi fx sama dengan 0-nya secara mendekati. Oke, jadi program ini adalah cara otomatis mencari akar permasalahan tanpa harus nebak-nebak. Metode bagi dua ini cocok buat fungsi yang bentuknya rumit dan susah dipecahi secara aljabar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan nonlinear menggunakan metode regulavasi dalam Python. Pertama-tama, tujuan dari program ini adalah untuk menemukan akar dari suatu fungsi nonlinear. Contoh fungsi yang kita gunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Akar dari fungsi ini adalah nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Kita menggunakan metode regulavasi yang bekerja dengan mencari garis lurus antara dua titik A, FA, dan B, FB, lalu menghitung titik potongnya terhadap sumbu x. Dengan rumus adalah
X sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA, kemudian dibagi FB dikurang FA. Setelah kita dapatkan nilai X, kita periksa apakah Fx sudah cukup dekat dengan 0. Jika belum, kita perbarui nilai A atau B tergantung tanda dari Fx, lalu ulangi lagi proses ini. Program ini akan terus berjalan sampai nilai Fx cukup kecil atau jumlah iterasi mencapai batas maksimal. Setiap iterasi, program mencetak nilai A, B, X, dan Fx agar kita bisa melihat bagaimana proses pencarian agar akar berlangsung. Dengan metode ini, kita bisa menemukan akar dari fungsi nonlinear dengan cepat dan akurat selama nilai awal A dan B kita pilih dengan tepat. Berikut contoh penggunaan regula falsi dalam kurung 1,2. Kemudian kita jalankan. Kira-kira seperti inilah hasil yang akan ditunjukkan. Akar ditemukan X sama dengan 1,1.521380. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saitan Nasirikwan dengan NIM 097 dari kelompok 7. Kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, tugas yaitu tentang program solusi persamaan nonlinear menggunakan metode secant. Jadi langsung aja. Di sini adalah program kodenya. Kita menggunakan bahasa Python. Nah, di sini untuk penjelasan programnya yang pertama yaitu adalah fungsi fx-nya yang ini. Fungsi fx-nya fungsi fx adalah fungsi nonlinear yang ingin dicari akarnya. Baru itu dia x0 dan x1 adalah dua tebakan awal. Nah, program akan melakukan iterasi maksimal max iter ini max iter dan atau berhenti jika toleransi error satunya tercapai. Lalu dia akan menafsirkan output menunjukkan langkah-langkah demi iterasinya. Untuk contoh penggunaannya seperti ini, 1.0 tebakan awal pertama kali 1, 2.0 tebakan awal kedua. Lalu langsung aja kita coba run ya. Kita run programnya. Nah, dia langsung menghitung fungsi nonlinear secantnya. Tuh. Akar ditemukan pada x sama dengan 1.5 sekian dan x kosongnya segini, x satunya segini, x keduanya sekian, dan dia menghitung sesuai yang diketik dari program tersebut. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Danindra Zal Putra Wahana dengan 3 NIM terakhir yaitu 096. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya akan menjelaskan program saya tentang eliminasi Gauss, sistem persamaan linear metode numerik. Oke, yang pertama di sini saya ada soalnya. Di sini ada 2x tambah 3y dikurang z sama dengan 1. 4x tambah y dikurang 3z sama dengan min 3, dan x dikurang 2y ditambah z sama dengan 2. Di sini anggap aja di sini adalah persamaan 1, di sini persamaan 2, dan di sini persamaan 3. Nah, di sini ada NP array-nya ya yang sudah saya bikin di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke program kita, ya ke program saya. Di sini ada import numpy as NP ini di import dari untuk operasi matriks dan vektor. Oke, di sini ada NP array di sini digunakan untuk yang A ini matriks koefisien dari variabel x, y, z, dan nanti yang B ini adalah vektor hasil persamaannya. Yang ini
digunakan untuk memastikan tipe data plot agar akurasi ya. Oke, kita lanjut ke atas. Di sini dev seperti biasa menyimpan ini fungsi. Oke, di sini ada augmented sama dengan np hashtag. Di sini gunanya untuk menggabungkan A dan B untuk memudahkan operasi baris. Kalau sudah, di sini ada pivoting parsial, yaitu mencari baris dengan elemen terbesar di kolom saat ini. Ya, misalnya elemen terbesarnya adalah 4, baris 1, sehingga baris 0 akan ditukar. Terus, ada di sini juga vector sama dengan augmented ini. Gunanya itu baris satunya dikurang ya. Kayak gini nih, kurangi baris K dengan baris I yang dikalikan faktor. Hitung faktor pengali untuk mengeliminasi elemen di bawah pivot. I berarti mulai dari kolom I sampai akhir untuk efisiensinya. Oke, terus ada di sini substitusi mundur ya. Di sini hitung solusi XI dengan mengurangi elemen terakhir baris I dengan dot product antara elemen di sebelah kanan XI dan solusi yang sudah dihitung kemudian dibagi dengan elemen diagonal pivot. Jadi nanti hasil akhirnya itu seperti ini ya. Nih, solusi akhirnya itu yaitu X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 0,5, dan X3 sama dengan 2,2. Atau bisa aja disimpulkan X1 sama dengan 1, X2 itu sama dengan 1 juga, dan X3 itu sama dengan 2. Oke, mungkin segitu saja. Sekian dari penjelasan program dan soal yang saya bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.